Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Sebelum kita akan memulai segenap tugas tanggung jawab kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami datang kepadamu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami datang dengan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai melindungi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau izinkan kembali kami untuk ada menikmati hari Tuhan yang baru. Itu karena semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan kami. Kami akan memulai segenap tugas tanggung jawab kami Tuhan untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan mengawali setiap jejak langkah kami dimanapun kami berada. Biarlah apa yang kami lakukan untuk sepanjang hari ini Tuhan semua berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang padamu untuk mendasari segala aktivitas kami dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sebelum kami akan membaca merenungkannya, Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk memahami apa yang Engkau akan sampaikan, apa yang Engkau berikan kepada kami dan firmankan kepada kami, sehingga apa yang kami dengarkan Tuhan kami bisa fahami dengan baik, dan terlebih dari itu Tuhan kami bisa melakukannya dalam hidup kami dan melaksanakannya, terlebih menyampaikannya dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan kepada seluruh orang yang belum mengenal akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kami pengampunan dan menyucikan kami sehingga kami layak ada di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada pagi hari ini. Terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-56 dan yang kedua Lukas 24 ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-56, demikian firman Tuhan. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Yang kedua dari Lukas 24 ayat yang ke-27, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam sebuah kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berjalan dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ketidakpastian kehidupan ini hal yang paling penting adalah yang kita perlukan adalah sebuah kepastian. Dengan kepastian orang akan merasa aman dan nyaman. Kepastian menjadi jaminan yang membuat setiap orang dapat menjalani hidupnya dengan tenang. Persoalannya adalah betapa sulitnya menemukan dan mendapatkan kepastian yang kokoh dan tidak berubah serta terpercaya. Pada masanya, Salomo adalah raja yang amat kaya raya dan berkuasa penuh pada saat kepemimpinannya. Ia termasyhur sampai ke seluruh dunia. Namun demikian, dalam semua kejayaannya, Salomo tidak meletakkan jaminan pada semua yang ia miliki. Salomo justru meletakkan seluruh jaminannya ke dalam tangan Tuhan. Ia menegaskan dengan suara nyaring bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan tempat perhentian bagi umat Israel, itu semua adalah tanda yang sangat jelas mengenai pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan yang memberi perhatian adalah Tuhan yang sama, yang berjanji kepada umat ketika menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Semua yang dijanjikan Tuhan kepada Musa diwujudkannya. Untuk itulah Salomo mengingatkan dan meminta umat agar tidak melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Secara sederhana, orang-orang pada masa kini sering meletakkan jaminannya pada materi, kekuatan, serta yang lainnya atau hal-hal yang dipandang dapat dijadikan sebagai pegangan. Padahal itu semua tidak satu pun pernah bisa selalu diandalkan. Tahun kehidupan yang akan kita jalani masih panjang dan terbuka dengan berbagai kemungkinan di depan sana. Dalam menjalani semua itu, sudah pasti kita butuh jaminan agar kita mau dan mampu melanjutkan perjalanan hidup ini dengan apapun tantangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita Salomo memang luar biasa, di mana ia mendapatkan tawaran dari Tuhan untuk dapat meminta apa saja kepada Tuhan, dan ia akan memberikannya kepada Salomo. Namun Salomo tidak meminta harta, kekayaan maupun umur yang panjang dan nyawa musuhnya, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Dan Tuhan pun memandang apa yang diminta Salomo itu baik, dan bahkan menambahkan hal-hal yang tidak Salomo minta akan kekayaan, kemuliaan, serta panjang umur, sehingga tidak ada orang lain yang seperti Salomo. Dan seperti yang diceritakan di dalam Alkitab, demikianlah Salomo hidupnya sangat diberkati, dan ia pun meminta Israel dengan hikmat yang luar biasa, hingga bangsa-bangsa lain pun ingin melihat Raja Salomo memerintah dengan hikmatnya itu. Permintaan Salomo ini pastinya dilakukan oleh Salomo karena ia pun memiliki rasa takut akan Tuhan, bukan karena ego dan keinginannya sendiri. Salomo meminta dengan rasa takut akan Tuhan dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Salomo sadar bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setianya kepada Daud dan Salomo, bahwa Tuhanlah yang mengatakannya menjadi raja atas Israel. Salomo butuh pertolongan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel itu. Salomo telah belajar dari masa lalu bahwa Tuhan setia pada janjinya. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan tetap dan selalu menyertai ia, serta memiliki kecenderungan hati untuk taat pada perintah-perintah Tuhan. Tujuannya bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi tujuan yang terutama adalah agar segala bangsa tahu bahwa Tuhanlah Allah. Sebagai orang percaya, tujuan hidup kita di depan seharusnya adalah agar nama Tuhan yang ditinggikan baik kini maupun nanti. Namun kita tidak sadar bahwa kita tidak tahu dan tidak berkuasa atas masa depan kita. Bahkan apa yang terjadi beberapa detik, menit, ataupun jam di depan kita. Kita tidak tahu dan tidak berkuasa untuk mengatur kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa pilihan terbaik adalah mempercayakan seluruh jaminan hidup kita dalam pemeliharaan dan hikmat Tuhan. Tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain di dalam Tuhan. Dialah yang memelihara hidup kita dengan penuh cinta kasih, dan Tuhan pasti menepati janji-janjinya sesuai
dengan waktu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami untuk selalu meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan dan memohon hikmat Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga Tuhan, firman-firman Tuhan yang kami dengarkan, semua itu menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami bisa Tuhan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memulai segenap tugas tanggung jawab kami untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, biarlah Tuhan yang melindungi kami, biarlah Tuhan yang membungkus kami dengan kuat kuasa Allah, memberikan kami hikmat Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan sungguh dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, dari orang-orang yang jahat kepada kami. Lindungilah kami ya Bapa. Bapa, ajar kami untuk selalu mengingat akan janji-janji Tuhan itu, bahwa Tuhan akan menepati janji-janji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan yang ada di jemaat kami di tempat ini, apapun yang menjadi program dan permasalahannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala permasalahan yang ada tentunya kami akan bisa lalui bersama-sama. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan kondisi yang kurang baik, kurang sehat, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pengurapan Tuhan atas sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Kau menjamahnya Tuhan dan menyembuhkannya saat ini juga, sehingga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, dapat kami bisa ajak kembali bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi suami, istri, dan anak-anak kami dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab mereka juga pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka, menuntun mereka, sehingga mereka dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, diserahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya untuk hari ini, untuk sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.